Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Iya. Hari ini saya izin untuk melaksanakan coach ya, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Bu Ervin. Bu Ervin, sebagaimana yang sudah kita sepakati kemarin, Nggih, bahwasannya Ibu hari ini akan melakukan praktik kucing ya, Bu. nggih. Saya di sini akan melihat, mengamati dan juga menilai praktik yang akan Ibu lakukan dengan Bu Nur. Insya Allah pada hari ini ya Bu dilaksanakannya. Iya, Bu. Hari ini akan kami laksanakan dengan Bu Nur. Baik Bu, di sini saya bertindak sebagai observer dengan praktek kucing menggunakan alur tirta, di mana nanti akan ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu ya Bu. Nggih. Namun sebelum kita melakukan observasi kucing pada hari ini, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan kucing yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, kompetensi kucing apa yang nanti akan Ibu lakukan? Mungkin saya spesifikasi yang ingin diobservasi Iya, itu Bu. mengenai eh, menggali tentang identifikasi masalah dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin diobservasi, Bu. Oke, baik Bu. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan hari ini itu adalah pertanyaan yang berbobot ya Bu. Betul. Ya, dan juga mengidentifikasi masalah. Ya, ya. Iya. Begini Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan, mudah-mudahan insya Allah bisa terlaksana dengan baik dan Iya, maksimal. amin. Baik, pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana yang nanti secara aktif dan juga spesifik yang akan Ibu lakukan? Mungkin secara spesifik yang ini tentang mendengarkan secara aktif. Kemudian sehingga saya bisa menangkap permasalahan dan bagaimana mengajukan beberapa pertanyaan sehingga si coach menemukan solusi dari persoalannya, Bu. Baik Bu, berarti di sini ada dua kompetensi ya Bu? Iya, ada dua kompetensi. Kompetensi yang dikembangkan lebih spesifiknya yaitu tentang pertanyaan berbobot dan mengidentifikasi tadi ya Bu. Betul. Selanjutnya izinkan saya mengajukan pertanyaan yang ketiga ya Bu. Pertanyaan saya, indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses kucing ini apa itu Bu? Indikator yang ingin saya capai supaya coach menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, Bu. Sehingga ada titik temu dari persoalan yang kami bicarakan pada pelaksanaan coaching ini. Oh iya Bu, jadi indikator pencapaiannya supaya kucing nanti bisa menemukan solusi ya Bu Betul. atas permasalahan yang dihadapi, begitu ya Bu? Iya, Bu. Bu, mungkin hanya 3 pertanyaan yang saya ajukan. Semoga kucing ini bisa terlaksana dengan maksimal. Proses kucing ini bisa memberi manfaat untuk keduanya, memberikan pelajaran yang mungkin tersirat di dalam percakapan kucingnya. Iya, amin. Mungkin Bu Nur dan Bu Elvin sudah bisa kita mulai proses kucingnya, nggih? Iya, bisa, Bu. Ya, Bu Rita, izin untuk melaksanakan coaching sekarang, Bu. silakan Bu. Oke. Baik, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ervin. Iya, bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali ini. Iya, di suasana yang cerah ini, Bu. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya kemarin, juga tadi pagi. Iya, ini apa ini yang ingin Bu Nur sampaikan ini pada percakapan kita kali ini? Oh, mohon maaf ini ya Bu ya, sebelumnya sudah ganggu waktunya Bu Ervin. Sebetulnya saya memang dari kemarinnya kan memang sudah sempat sedikit
bincang-bincang dengan Bu Ervin karena terhadap masalah saya ya. Iya. Saya ini memiliki masalah sedikit tentang siswa saya, Bu, di kelas saya. Dia itu terlihat pasif di kelas begitu, Bu. Jadi kurang aktif anaknya. Itu yang saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Ervin. Begitu ya. Oh, jadi di kelas itu siswanya sangat pasif gitu ya. Nah, saat melihat siswa yang pasif itu, bagaimana perasaan Bu Nur sebenarnya ketika melihat hal seperti itu? Iya, tentunya ya Bu ya, selain sedih ya, merasa kurang maksimal lah jadi guru, tentunya perasaan saya itu khawatir Bu. Khawatirnya saya itu kalau anak tersebut ini terus-terusan pasif dan tidak aktif di kelas, saya khawatirnya itu tidak bisa mengejar ketertinggalannya Bu. Jadi takutnya nanti tertinggal pelajaran gitu Bu di kelas itu Bu. Perasaan saya khawatir itu Bu yang sangat Iya. dominan gitu ya Bu ya. Jadi Bu Nur merasa khawatir karena siswanya pasif, kemudian pembelajarannya takut tertinggal begitu ya. Iya Bu. Nah, menurut Bu Nur nih kira-kira apa yang menyebabkan siswa Bu Nur itu pasif di kelas? Ya, ketika pembelajaran kan melihatnya pasif. Menurut Bu Nur ini, menurut pandangan Bu Nur gitu ya, itu apa faktor yang menyebabkan pasif? Iya. Mungkin ada banyak faktor. Terima kasih Bu Ervin dan Bu Nur juga atas praktek kucingnya hari ini. Bu, izinkan saya kembali bertanya, nggih. Iya Bu. Kira-kira indikator apa saja yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan kucing tadi, Bu? Dari kucing tadi, alhamdulillah Kocis, Bu Nur ya, tadi sudah menemukan solusinya sendiri dengan beberapa pertanyaan yang saya ajukan, Bu. Iya Bu, berdasarkan yang saya amati tadi, selama proses kucing sudah berjalan dengan baik, di mana alur ceritanya sudah mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab sudah terstruktur semuanya. Kalimat dan pertanyaannya juga sudah berbobot, dan juga pertanyaan-pertanyaan tidak membebankan, mengalir begitu saja seperti percakapan sehari-hari. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing yang barusan dilakukan, Bu? Kalau menurut saya masih kurang mampu di membuat pertanyaan berbobotnya, Bu. Jadi ini sepertinya yang perlu saya kembangkan. Saya harus banyak-banyak berlatih untuk mengembangkan pertanyaan yang berbobot sehingga Koci bisa benar-benar menemukan solusinya, Bu. Baik Bu, jadi menurut saya pencapaian sudah bagus dan untuk praktek kucingnya juga sudah bagus. Baiklah Bu Ervin, Bu Nur, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Ibu Rita? Alhamdulillah baik Bu. Begini Bu, saya mau meminta waktu sebentar. Ini saya ingin bercerita sedikit tentang perasaan yang akhir-akhir ini saya rasakan galau ketika waktu di kelas Bu. Sudah. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu Rita ceritakan pada saya ini? Iya Bu, akhir-akhir ini perasaan saya itu merasa kurang enak di dalam kelas Bu. Anak-anak itu sepertinya kurang antusias waktu pembelajaran yang saya sampaikan. Anak-anak itu sepertinya merasa bosan. Terus waktu menyelesaikan tugas, anak-anak itu yang bekerja hanya sebagian seperti itu Ibu. Oh, berarti kurang aktif ya di kelas begitu? Iya, tidak betul merata. Bu, betul. Karena kita waktunya singkat ini kan ya Bu ya. Jadi Iya. menurut Bu Rita itu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini?
Ya, saya mengharapkan dari perbincangan kali ini kita bisa menemukan solusi, Bu. Solusi bagaimana supaya saya bisa mengajak murid-murid saya itu menerima pembelajaran saya itu dengan senang hati dan bisa mengerjakan tugas yang saya berikan, begitu, Ibu. Menurut Bu Rita nih, hal apa yang membuat murid-murid Bu Rita itu kurang antusias dalam pembelajarannya bersama Bu Rita? Iya, Bu. Saya sadar, Bu, memang keseharian saya dalam mengajar itu mungkin pakai metode yang lama ya, Bu. Saya itu hanya menjelaskan, bercerita begitu, tanpa melibatkan anak-anak. Jadi saya dalam materi itu saya saja yang bercerita di depan kelas seperti itu, Bu. Jadi anak-anak mungkin dalam saya menjelaskan merasa mengantuk atau bosan gitu, Bu ya. Hanya saya saja yang aktif. Jadi anak-anak ini kurang saya beri kesempatan, Bu, dalam untuk berpendapat, terus dalam kegiatan pembelajaran juga lebih dominan saya yang mendominasi pembelajaran ini, Bu. Oh, begitu ya. Baik, menurut Ibu Rita nih, apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran? Tentunya kan setelah melewati beberapa waktu ini ya, pastinya kan sudah ada nih, sudah menemukan nih, oh saya pernah begini nih, mungkin karena mungkin lupa atau apa. Kira-kira menurut Bu Rita itu apa? Iya, Yang saya menginginkan ini pembelajaran ini lebih aktif, Bu. Anak-anak itu bisa berperan aktif. Saya memberi pertanyaan, anak-anak itu menjawab. Kita melakukan percobaan, anak-anak bekerja, melakukan kerjasama yang baik. Terus dalam pembelajaran itu anak-anak bisa antusias sekali dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari ini, Bu. Wah, benar. Saya juga sependapat nih dengan Bu Rita ya. Lalu menurut Bu Rita itu apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Rita itu merasa asik dan tidak bosan dalam pelajaran itu? Iya, Bu. Sebenarnya saya ingin anak-anak itu berperan aktif ya, Bu. Pembelajaran itu berpusat pada murid lah seperti itu. Jadi murid-murid itu berperan aktif dalam pembelajaran. Dan saya sadar kemarin-kemarin itu saya kurang memberikan ice breaking yang bisa membuat anak-anak itu lebih senang dalam pembelajaran. Karena anak-anak SD itu kan sukanya aktif bergerak, belajar sambil bermain begitu ya, Bu. Jadi mungkin ice breaking ini nanti bisa saya berikan, dan juga mungkin games-games dalam pembelajaran seperti tebak kata atau ya tebak-tebakan gitulah, Bu. Iya. Lalu di sana ada ice breaking ya Bu ya, dan game-game, intinya permainan yang dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran tersebut gitu ya Bu. Lalu mengenai tugas Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga murid-murid Ibu kurang antusias nih dalam pengumpulan tugasnya? Iya, Bu, saya sadar ya, Bu, bahwa tugas yang saya berikan selama ini mungkin terlalu banyak. Dan selain itu, mereka itu tidak saya beri Bu, namanya sumber belajar yang beragam. Hanya berdasarkan buku-buku yang mereka pegang saja. Jadi mereka merasa kurang bersemangat mungkin, Bu, mengerjakan tugasnya ya. Begitu, Ibu. Kalau boleh tahu, sebelumnya kan Ibu menggunakan sumber belajar apa saja nih di kelasnya Bu? Iya, Bu, selama ini saya hanya menggunakan buku teks, buku materi yang dipegang murid saja, Bu. Sumber Yang dari belajarnya sekolah. hanya itu ya, Bu? Iya. Mungkin ada sumber belajar lain Bu selain buku? Iya, kalau saya pikir untuk saat ini sumber belajar itu banyak, Bu. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan mencari video-video pembelajaran di YouTube seperti itu, Bu, untuk lebih menarik anak-anak ya dalam menerima pembelajaran diri saya. Selain tayangan-tayangan yang beragam, seperti contoh video seperti itu, Ibu. Jadi saya akan berusaha untuk mencari referensi di YouTube
supaya anak-anak itu bisa lebih antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga mungkin saya akan belajar dengan pembelajaran interaktif, Bu, seperti Quizzes ya, dan Canva. Mungkin pembelajaran lewat Canva, di mana di Canva itu banyak beragam apa ya Bu, Template-template template-template yang menarik buat anak-anak, Nah, begitu Bu ya. betul sekali Bu. Jadi dari medsos sudah bisa ini ya kita ambil sumber belajar di sana. Betul itu. Dan saya yakin sekali jika Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber. Assalamualaikum Bu Ervin, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rita, walaupun sedikit galau tadi itu ya. Iya. Alhamdulillah Bu. Begini Bu, saya lihat Bu Ervin memang kelihatan agak sedikit galau ini. Kalau boleh tahu kira-kira ada apa ya Bu? Iya Bu Rita, ini sudah kurang lebih 1 bulan berjalan pembelajaran di tahun ajaran baru begitu ya. Ini kan saya baru pertama nih Bu melaksanakan kurikulum Merdeka. Merdeka, ya. Sebelumnya kan masih kurikulum ke-13 gitu ya. Ya. Nah di kurikulum Merdeka ini sebenarnya untuk masalah administrasi saya tidak masalah, untuk masalah pembelajaran juga tidak ada masalah, bisa berjalan dengan baik. Tapi ini Bu dari sisi pelaksanaan P5. P5 Iya, Bu, saya iya. masih bingung P5 itu sebenarnya seperti apa, bagaimana langkahnya, sebenarnya itu Bu keresahan saya. Baik, Bu Ervin, kira-kira dari perbincangan kita kali ini mungkin ada yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah dari Bu Ervin. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil perbincangan kita nanti? Iya, saya berharap begini Bu, dari hasil perbincangan kita itu saya paling tidak menemukan titik langkah ya, titik yang pas begitu ya untuk saya melangkah bagaimana melaksanakan P5 itu mulai dari pelaksanaan awal, rencana, kemudian step by stepnya, sampai kemudian pada akhir yang biasanya di sekolah-sekolah begitu ya, yang saya lihat itu ada panen karya begitu ya. betul. Nah saya pengen tahu, pengen dapat solusi langkah apa yang harus saya lakukan Bu. Ya, baik Bu Ervin. Semoga nanti di akhir kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Iya, amin, Begini amin. Bu, untuk mengatasi kebingungan Bu Ervin selama ini tentang P5 ini, apa yang sudah Bu Ervin lakukan selama ini? Yang sudah saya lakukan itu awal karena memang saya bingung, akhirnya saya ini mencari referensi Bu, dengan download, kemudian referensi saya bertanya dengan teman-teman guru lain yang sudah pernah melaksanakan kurikulum Merdeka, karena di sekolah saya itu baru kelas 1 dan 4 yang melaksanakan. Iya, Karena iya. saya di kelas 6 itu ya memang baru gitu ya. Jadi pertama itu Bu, saya download, kemudian saya ngobrol-ngobrol nih dengan teman yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Iya. Itu Bu. Iya Bu, selanjutnya rencana Ibu selanjutnya setelah melakukan itu bagaimana? Rencana saya itu mengidentifikasi kembali ya, menata kembali sebenarnya apa rencana yang sudah saya buat gitu ya, karena memang sebelumnya ketika saya ngobrol dengan teman itu sudah membuat rencana minggu ini nih kita mau ngapain, minggu kedua mau apa, minggu ketiga mau apa gitu ya, sampai kemudian menghasilkan produk walaupun produknya itu bukan dalam bentuk benda begitu ya. Produk yang akan dicapai itu apa ya, step by step ini rencana saya dengan tekad, dengan komitmen begitu ya, ingin saya laksanakan step by step dengan baik. Kemudian yang kedua itu saya pengen tetap
karena memang di P5 itu kita bekerja sama, berkolaborasi dengan guru yang mengajar di kelas saya, guru kelas 6 itu ada guru PJOK, kemudian guru bahasa Inggris, kemudian guru agama. Jadi saya rencananya tetap akan berkolaborasi dengan mereka, terus belajar begitu Bu. Baik. Rencana Bu Ervin sudah sangat bagus. Lalu saya sangat sangat setuju sekali dengan ide-ide yang sudah disampaikan dan langkah-langkah penyelesaian yang Bu Ervin ambil. Nah, saya sangat bersyukur sekali ya, pada akhirnya Bu Ervin ini bisa menemukan langkah-langkah untuk kelanjutan menyelesaikan masalah yang terjadi di kegiatan P5 ini. Ya Bu. Selanjutnya Bu Ervin ini pasti dalam melaksanakan P5 ini kan berkolaborasi dengan warga sekolah ya. Betul, Bu. Iya, kira-kira yang dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen itu bagaimana Ibu? Iya, yang saya butuhkan itu sebenarnya dukungan dari semua elemen ya. Cuman mungkin yang muncul di benak saya itu ada satu elemen yang belum saya hubungi, wali murid gitu ya. Oh iya, betul Iya. ya, Bu. Wali murid ini belum saya libatkan dalam P5. Jadi dukungan yang saya sangat butuhkan itu selain dari warga sekolah juga dukungan dari wali murid, Bu. Iya, iya. Ya, ide yang bagus sekali itu, Bu. Semoga semuanya segera terselesaikan ya, Bu. Ibu dapat menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini menjadi kebingungan Ibu. Baiklah, Ibu. Mungkin bisa diakhiri sampai di sini dulu percakapan kita hari ini ya, Bu. Karena ini kita sudah menemukan solusi gitu. Betul, Bu. Oke. Terima kasih Bu Ervin. Oke, atas sama-sama Bu. bincang-bincangnya. Saya juga sangat berterima kasih karena dengan berbincang-bincang gini tiba-tiba saya muncul ide, oh ya ini wali murid nih belum saya hubungi begitu ya. Jadi kurang dukungan dari situ Bu. Iya. Jadi terima kasih saya sudah menemukan solusi dan langkah berikutnya Ya, Bu. alhamdulillah ya. Akhirnya kita menemukan perasaan yang sangat lega setelah kita berbincang-bincang Betul, Bu, ini Bu betul. ya. Terima kasih Bu Ervin. Iya Bu, sama-sama.